Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Rahma. Nah, di season kedua kali ini kita akan belajar mengenai syarat dan rukun puasa yang akan dibawakan oleh Ustadz Bahrul Ulum, Sarjana Agama. Kemudian kalian akan disuruh untuk merangkum apa saja yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahrul Ulum. Karena rangkuman yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan tidak lupa, di akhir video akan ada kuis yang harus dijawab secara cepat dan tepat oleh adik-adik sekalian. Karena yang paling cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah yang tidak kalah menarik juga. Maka dari itu jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG SMP Zainuddin dan akun YouTube SMP Zainuddin Waru. Come on and join us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral ibadah wa syahrat taubah wa syahral jihad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para siswa-siswi SMP Zainuddin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dijumpakan kembali oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Moga-moga di bulan yang penuh rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita semakin semangat beribadah, kita semakin bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, serta moga-moga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dan teman-teman serta pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi ini adalah supaya manusia menyembah Allah, supaya manusia mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dhariyat ayat 56. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka, jin manusia itu, beribadah kepadaku. Anak-anakku sekalian, para pemirsa rahimakumullah, setiap ibadah itu ada tata caranya, ada aturannya, ada ilmunya. Sehingga bila ibadah tanpa disertai dengan ilmu dari ibadah itu, maka tidak sah ibadah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Kiai syair mengatakan dalam syairnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, ya'malu yang beramal, beribadah kepada Allah, bighairi ilmin, dengan tanpa dibarengi ilmu daripada ibadah itu sendiri, a'maluhu mardudatun, kata Kiai syair, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, anak-anakku, para pemirsa,
kali ini saya ingin menjelaskan sedikit lanjutan bab tentang puasa Ramadan. Pada kali ini saya sampaikan tentang syarat dan rukun puasa Ramadan. Di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, di sana dijelaskan wa syara'itu wujubis siyam arba'atu asya'a. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Apa saja 4 itu? Di antaranya al-islamu, nomor 1, harus Islam. Harus Islam, nomor 1. Yang kedua, wal bulughu, baligh, sudah dewasa. Wal aqlu, yang nomor 3, berakal sehat. Dan yang keempat, wal qudratu 'ala shaum, mampu melaksanakan puasa. Sehingga kata beliau di dalam kitab ini, fala yajibus shaumu 'alal muttasifi bi adadi dzalik. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang punya sifat kebalikan dari 4 tadi. Begitu maksudnya. Apa kebalikannya? Tadi kan dikatakan 1 Islam. Orang tidak Islam yang tidak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib. Katakan orang Kristen, orang Buddha, Hindu, Konghucu, atau yang lainnya, tidak wajib mereka puasa. Duh, enak kalau begitu ya. Mereka tidak puasa. Enak itu. Kalau enak apa kalian mau ikut? Mau keluar dari Islam supaya tidak puasa? Apa gitu? Ya silakan. Tapi orang yang tidak kewajiban puasa karena tidak Islam, itu dosanya tumpuk-tumpuk. Iya. Tidak masuk Islam saja itu loh, sudah dosa. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menyatakan sendiri bahwa agama yang paling hak menurut Allah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Kata Allah, sesungguhnya agama yang paling benar menurut Allah itu Islam. Berarti yang lainnya ya tidak benar menurut Allah. Lalu menurut siapa lagi kalau tidak Allah? Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada satu-satunya, tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan semesta alam itu Allah. Jadi harus Islam ya. Nomor 1 Islam. Yang kedua baligh. Lawannya berarti belum baligh. Anak kecil, adik-adik kalian yang masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, belum kewajiban puasa mereka, karena masih kecil mereka. Ya, batasan balik itu sampai di mana? Sampai berapa usianya? Tanda balik itu untuk anak laki-laki ada 3. Pertama, menggenapkan usia 15 tahun. Ya, jadi kalau genap 15 tahun, berarti dia sudah balik, wajib melaksanakan puasa. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Nah, itu anak laki, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ya, anak laki-laki jangan bisik-bisik loh ya. Usah bisik-bisik ya. Nanti bisik-bisik sama temannya. Kamu sudah ya? Kamu sudah ya? Enggak usah gitu sudah. Ya, enggak gitu. Dilihat sendiri saja di dalam kamar. Kamar mandi.
Yang ketiga, tanda balik untuk anak laki, keluarnya air mani dengan syahwat. Keluar air mani dengan syahwat. Itu tanda balik anak laki-laki. Tanda balik untuk anak perempuan sama dengan anak laki-laki tadi, 3 ditambah 1 jadi 4. Yang 1 sudah haid, keluar darah haid. Ya, umpama ada anak perempuan masih barusan usia 10 tahun, kan belum 15 tahun, 10 tahun, tapi sudah haid, maka dia sudah balik itu, sudah balik. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah. Selanjutnya, syarat yang ketiga, wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa, wal aklu, berakal sehat. Berarti orang yang tidak berakal sehat, apa itu? Siapa? Tidak berakal sehat itu? Gila. Iya, orang gila enggak kewajiban puasa. Yang kewajiban puasa yang berakal sehat. Dan yang keempat, wal qudrah ala shaum, mampu puasa untuk melakukan puasa Ramadan. Orang yang sudah tua sekali, ya, kakek-kakek itu, nenek-nenek yang sudah usianya hampir 90 tahun bahkan 100 tahun, yang sudah tidak mampu, tidak kuat berpuasa, bagaimana? Boleh tidak berpuasa, wong memang tidak kuat. Iya, berarti tidak mampu itu, tidak mampu berpuasa, boleh tidak puasa. Apa gantinya? Gantinya mut namanya. Itu syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan fardu atau rukunnya puasa Ramadan. Dijelaskan oleh muallif, wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardunya puasa atau rukunnya puasa itu juga ada 4. Jadi saya sedikit lupa, apa sih bedanya syarat dengan rukun itu? Syarat itu di luar kerjaan, di luar ibadah, itu syarat. Kalau rukun atau fardu di dalam kerjaan, di dalam ibadah, itu rukun. Rukunnya atau fardunya puasa ada 4. Apa diantaranya? Yang pertama, an-niyah bil qalbi, niat di dalam hati. Ya, bersatu. Fardunya puasa, niat di dalam hati. Fa in kana as-shaumu faridan ka ramadanin aw nadran fala budda min iqa'in niyyah lailan. Kalau puasa itu puasa wajib, jadi bentuknya puasa wajib seperti Ramadan atau puasa nadar, itu puasa wajib itu. Kalau puasa itu wajib, maka niatnya wajib pula di malam harinya. Satu contoh, besok kita melakukan puasa Ramadan, maka niat kita nanti malam. Mulai kapan malam itu? Batasan malam itu mulai setelah maghrib sampai menjelang subuh. Maksudnya setelah sholat maghrib atau masuk maghrib itu sudah malam, itu sudah. Jadi umpama di bulan Ramadan kita selesai berjamaah sholat maghrib, lalu kita berniat untuk puasa besok, sudah boleh. Ya, sudah boleh. Atau setelah melaksanakan sholat jamaah isya, setelah melaksanakan jamaah sholat isya atau jamaah tarawih. Ya, secara umum kan itu, secara umum. Umumnya kita itu kalau niat untuk puasa hari besok, biasanya bersama-sama dengan jamaah tarawih itu, ya kan? Masih ingat kan kalian niatnya? Ingat kan? Alhamdulillah masih ingat. Ya, biasanya juga bareng-bareng
nawaitu soma wadin an ada fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, biasanya bersama-sama itu, bersama-sama salat tarawih boleh, tapi itu lafaz lu ya, ucapan itu, ucapan niat. Jadi kan katanya an-niyah bil qalbi, niat di dalam hati. Iya, kalau hanya diucapkan saja tanpa hatinya berniat, tidak sah. Hati-hati loh ya, hati-hati. Tidak sah nih puasanya. Niat dilafatkan lewat lisan supaya tidak keliru, tidak, ya, tidak keliru yang lain. Kemudian hatinya pun juga berniat. Kata orang Jawa, kerentek nanggoni ati ku lho. Ya, dikerentek nang ati niate. Jadi kalimat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu Ramadan an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulang lagi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu diucapkan dalam hati, dikerentekkan di dalam hatinya masing-masing. Harus, ya, di dalam hati. An-niyah bil qalbi. Kemudian fardunya puasa yang nomor 2, wasani al-insaku anil ukri wasyurbi. Fardu puasa yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Ya mesti Pak, wong puasa, masa ya gak menahan diri makan dan minum? Iya, ya makanya itu fardunya puasa itu. Berarti kita harus kuat menahan. Ya umpama jam 2 siang, wah aduh rasanya lapar sekali, haus sekali umpama. Ya jam 2 siang hari pertama, kedua, ketiga. Ya biasanya begitu. Masih berat sekali itu puasa. Ditahan ya, ditahan sambil memohon kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menahan rasa lapar dahaga ini untuk meneruskan puasa saya ya Allah. Dan begitu. Gak boleh jam 2 siang lapar sekali, haus sekali, kemudian ke belakang ke dapur, tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada orang lain. Ambil sedikit nasi mbak, iya, sisa tadi malam yang dipakai untuk sahur itu sedikit aja, nggak apa-apa. Oh sedikit, aku nggak banyak, atau minum 1 tetes saja. Ya tidak boleh ya, batal puasanya. Karena itu fardunya puasa, menahan diri dari makan dan minum. Ya tentunya dengan sengaja loh ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa, ini dijelaskan itu. Kalau tidak sengaja, tidak sampai membatalkan puasa. Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir. Ya, penjelasan di dalam kitab Fathul Qadir begitu. Kalau orang berpuasa itu kok makan atau minum dengan tidak sengaja, berarti apa? Lupa. Iya, memang betul-betul lupa kalau dia puasa. Pokoknya gini, kalian anak-anakku SMP Zainuddin, ya, umpama setelah belajar kemudian pulang sampai di rumah, biasanya itu kalau pulang di rumah langsung menuju kulkas, buka aja itu kulkas, biasanya begitu. Waktu puasa lupa. Hari pertama lupa kalau puasa Ramadan. Dari pulang dari sekolah sampai rumah, bahkan yang dilepas hanya sepatunya saja. Ya, sepatu dilepas, tasnya masih dipakai itu, masih dipakai. Langsung menuju ke kulkas, buka kulkas, ambil air, diminum 1 botol habis. Ya umpama. Tapi betul-betul lupa. Setelah minum, Masya Allah, saya tadi kan puasa saya. Kok saya minum? Ya Allah, saya sungguh ya Allah. Saya lupa ya Allah. Sungguh saya lupa. Wah, tidak apa-apa, teruskan puasamu. Ya tidak apa-apa. Tapi jangan diteruskan minumnya. Berhenti dan teruskan puasanya. Tidak batal? Enggak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lupa memang.
Paham ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, wasadis al-imsak anil jima' amidan. Fardunya puasa yang nomor 3, menahan diri dari berkumpul suami istri di waktu puasa, berarti di siang Ramadan. Ya, mohon maaf anak-anak ya, ini kayaknya masalah ya orang dewasa nih ya, ayah dan ibumu, terus pokoknya orang yang sudah berkeluarga lah ya. Tapi tidak apa-apa, cukup kalian pahami gitu saja ya, kalian pahami. Sebab kalian nanti juga menjadi manusia, ya. Manusia dewasa maksudnya, menjadi orang dewasa. Kalian nanti siswi-siswi pasti berpasangan dengan siswa-siswa. Iya. Yang siswa juga begitu, berpasangan dengan siswi-siswi. Ya, nanti kalau sudah biasa, kalau sudah besar. Orang yang sudah suami istri, kata kitab Fathul Qorib, harus menjaga fardunya puasa yang nomor 3, tidak boleh jima, tidak boleh kumpul suami istri di waktu puasa, yaitu siang Ramadan. Dijelaskan juga di sini amidan, dengan sengaja. Berarti ada kumpul suami istri yang tidak disengaja. Iya, ada. Entah bagaimana entah. Nah, setelah itu biar diangan-angan dibayangkan oleh para orang-orang dewasa yang sudah berumah tangga sajalah. Ya. Apa mungkin puasa kok lupa kemudian jima? Tapi kalau memang benar-benar lupa, ya sama dengan makan dan minum yang lupa tadi, ya apa-apa. Tapi kalau disengaja, itu dosanya besar juga, kafaratnya pun ya cukup besar. Kafarat itu apa? Ya gantinya, tebusan untuk dia melakukan hubungan suami istri itu yang sengaja waktu puasa Ramadan, besar sekali. Sudah, itu cukup. Saya sampai di sini saja masalah berkumpul suami istri ya. Kemudian yang terakhir, fardunya puasa Ar-Rabi' al-imsak an ta'ammudil qai', menahan diri dari memuntahkan makanan yang ada di dalam perut. Muntah-muntah gitu saja ya. Menahan untuk tidak muntah. Apa bisa sih orang muntah dengan sengaja itu? Ya bisa itu. Umpama gini, makan sahur tadi malam jam 3 malam setelah tahajud, ternyata terlalu kenyang, kebanyakan makannya. Minum juga begitu, diperbanyak minumnya. Akhirnya, waduh, sudah rasanya kenyang sekali, perutnya besar, ya, kebanyakan makan, juga kebanyakan minum. Setelah sholat subuh, terasa nggak enak, tapi tidak bisa muntah. Terasa nggak enak sekali. Kata orang Jawa, waragen, pakaian sahuri. Akhirnya dia berusaha, dia memuntahkan. Mungkin dengan jarinya ini dimasukkan ke mulutnya, sampai sedikit di tenggorokan. Akhirnya ya muntah. Jadi sengaja itu batal puasanya, nggak boleh. Ya kalau sakit, ya biarkan salamu sendiri. Mau makan sahur saja diperbanyak. Makanya makan nggak boleh banyak-banyak, yang cukup gitu saja. Makan minum yang cukup. Ya memang agama begitu. Anak-anakku sekalian, teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin saya menyampaikan sampai di sini saja karena keterbatasan waktu. Semoga sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan
dibarengi dengan hidayahnya Allah, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qawli, hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.